yang soleh, yang kelihatan soleh pun nggak menjamin ya maksudnya. Tapi kan kalau lo gini ya, iya. oke, boleh kan gue debatin ini. Iyalah. Kalau lo bilang surga, tuh jatuhnya bakal ke yang berkerudung. Jadi tadi kan gue ngedengar lu tuh pengen jadi wanita soleha buat ngabisin masa hidup lo. Karena ya emang gitu kan tujuan hidup kita. Tau nggak tujuan diciptakan manusia tuh apa? Lu tau nggak kenapa lu bisa diciptain gitu? Tujuannya kenapa tuh? Hidup, bahagia, mati, masuk surga. Oh, hidup bahagia, mati, masuk surga. Kok kayak nggak ada perjuangannya banget gitu ya? Kan lu nanya keinginan, maksudnya yang tujuan. Iya, hidup bahagia, mati, masuk surga. Tujuannya apa? Pengen masuk surga. Okay. Perjuangannya apa? Ya lo harus berubah. Ya lo harus bisa menjadi orang yang lebih baik. Tapi menurut gua lo cukup lo baik aja, tuh udah perfect. Udah perfect. Iya, menurut gua. Udah baik Karena aja. ketika gua bilang baik sama siapa nih? Baik sama siapa aja nih? Semua orang lah. Semua orang. Karena menurut gua ketika gua bilang soleh itu jauh banget, susah. Iya. Kenapa lu nggak coba menggapai itu gitu? Kan ya emang semua itu susah, sulit dilakuin. Kenapa nggak mencoba menggapai itu sebelum lu telat gitu masanya? Karena kan ya kita nggak tahu gitu kapan kita dipanggil. Kalau bahasa religius ya, gue juga kurang paham gitu. Ya kan kenapa nggak coba menggapai itu untuk ketenangan diri kita gitu? Seenggaknya kalau misalnya gue nggak bisa menjadi wanita soleha, gue bukan wanita jahat. Tapi kan dari wanita soleha tersebut kita setahu gue ya, kita ngedapetin jalan menuju surga itu. Ya sekarang gimana? Misalkan orang yang nggak soleh, yang kelihatan soleh pun nggak menjamin ya masuk surga. Tapi kan kalau lo gini ya, iya. Oke, boleh kan gue debatin ini? Iyalah. Okay. Kalau lo bilang surga, tuh jatuhnya bakal ke yang berkerudung. Di surga, bukan surga. Di Islam itu dijelaskan. Kalau misalnya gue bilang kayak gini, ya kalau misalnya kita nggak berkerudung, seenggaknya lo jadi wanita baik lah kayak gitu. Oh gitu. Tapi tetap aja pasti ada yang komentar dan padahal kan hijab itu kewajiban. Iya, gue tahu. Tapi hijab itu nggak bisa dipaksa. Meskipun iya dipaksain, ya jangan gue lah, orang lain. Sekarang gini, kalau lu bilang hijab itu nggak bisa dipaksa, gue bukan ngedepatin ya. Hijab itu nggak bisa dipaksa misalkan. Dan ketika lu nggak mau berhijab, sebenarnya tuh lu ngelawan ketentuan dari agama lu nggak sih? Ngelawan nggak? Karena itu kan kata lu ya kewajiban. Gue kurang tahu. Misalnya apa tadi yang gue bilang? Iya, misalkan. Misalnya. Oke. Soalnya tadi gue nggak bilang kalau misalnya gue nggak mau berhijab. Gue belum lebih mendalami belajar tentang hijab karena setahu gue ya wanita soleh ya udah berhijab dah. Oh, enggak juga sih. Wanita soleh berhijab. Kan gue bilang gue belum belajar mendalami tentang berhijab. Ada nggak sih ya maksudnya ada kemauan itu setiap detiknya, setiap harinya ada nggak sih kemauan itu untuk melakukan hal itu kayak berhijab? Pastilah mau, semua orang pasti mau, semua orang punya. Ketika lu mau, langkah-langkah apa aja yang udah lo lakuin? Atau emang gak ada langkahnya, jadi lu nggak bisa? Jadi kalau gue kadang diri gue tuh tiba-tiba ada sadar tiba-tiba nangis. Iya, nangis. Gue pengen kayak orang gitu kan, pakai berhijab, bercadar gitu. Ya benar-benar wanita soleha kayak gitulah. Tapi gue nggak bisa. Kalau misalnya orang bercadar, yang gue impikan mereka bercadar, gue nggak bisa. Cukup lo pakai kerudung aja kayak gitu. Dan gue pun nggak gue tiap hari kayak gini, enggak. Ketika gue lagi inget Tuhan, ya gue berkerudung. Gitu ya. Gue nggak tahu ya hidayah itu ya kayak kalau ngomongin religius gitu, hidayah itu nggak tahu kita datangnya kapan ya. Tapi yang jelas kalau misalkan kita mau usaha, kalau kita mau jemput, insya Allah, karena kan setan itu mungkin lebih kuat ya. Iya, lebih sering gitu ngodain kita ketimbang kita untuk kita kadang hanyut dalam setan itu, bukan kita malah pergi. Iya, supaya semoga inilah karena kita semakin dewasa nih guys, kita semakin tua, lama kelamaan mungkin hal-hal yang berbau kayak menyenangkan, bebas menyatakan pendapat, bebas berekspresi, itu bakal gua rasa nih ya, nanti semakin dewasa itu semakin hilang dengan sendirinya. Iya, dia bakal semakin hilang. Karena kita semakin bertambah di usia, dia semakin dewasa dong. Semakin dia ngerti apa sih yang lo cari. Iya, karena kan
kita juga enggak ngebutuhin begitu banyak orang setelah kita udah merasakan dewasa. Kita cuma butuh beberapa orang yang setia, beberapa orang yang nemenin kita, nerima kita apa adanya, nerima maksudnya dapat dengerin kita, bukan cuma dengerin tapi ikut merasakan juga gitu. Dan buat teman-teman juga yang di luar sana yang ngerasa dirinya mungkin definisikan sebagai orang yang tanda kutip barbar atau gimana ya lu nggak usah terlalu ambil hati. Iya, nggak usah ambil hati dan nggak usah juga kayak ngerasa bener lah gitu, ngerasa oh gue bebas, gue bener dan gue juga nggak ngusik lo gitu. Enggak juga, karena kita hidup sebenarnya udah diatur. Cuma kita doang yang melanggar peraturan tersebut gitu. Dan kita belum nemuin tuh, hati kita belum serak situ gitu. Kayak ya mungkin nanti ada waktunya dan kita ikutin alurnya aja ya. Iyalah. Kayak gitu guys. Dah mungkin sampai di sini ya pertanyaan ngobrol bareng Mbak penyiar yang ya gue gini-gini ura-ura juga penyiar radio. Cakep deh pokoknya. Dan panutan banget nih pokoknya katanya sih ya, dan hidupnya nggak pernah sedih gitu. Bahasnya agak gimana tuh? Agak lebih mendalam ya. Agak lebih mendalam gitu, dan semoga kalian tertarik buat nonton ini. Oke, tapi sebelumnya gue mau minta maaf kalau misalnya ada salah kata, salah penyampaian dari gue ataupun dari dia. Kalau gue males minta maaf. Karena menurut gue ini konten menarik, tapi bakal banyak menarik orang berkomentar gitu. Iya, benar banget. Gue udah ada otak, mereka akan komentar apa? Gue udah tahu.